Hi, welcome to Artocles. Kasus kita kali ini banyak banget yang request sejak tahun lalu. Saya ajak kamu menuju ke daerah Dharampur yang ada di Najafgarh, India, dan melihat sebuah hal yang mengagetkan terjadi pada suatu sore di tempat fotokopi sederhana yang ada di jalanan sempit. Walaupun sempat terekam CCTV, nampaknya peristiwa yang mendebarkan tersebut nggak dapat dihindari dan akhirnya berakhir dengan air mata orang-orang yang ada di sekitar dan juga keluarga yang terlibat. Cerita ini pernah sangat viral di pertengahan tahun 2019 karena menyangkut seorang superstar TikTok dan juga selebgram tampan. Mungkin sebagian dari kamu udah tahu kasusnya, namun sebagian mungkin tidak. Segera akan kita perdalam lebih rinci. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu ya channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Saatnya kita berkenalan dengan seorang pria tampan yang lahir pada tahun 1992 bernama Mohit Moore. Sebagian orang memanggilnya dengan nama Memo. Dia dibesarkan oleh ibu tunggal dan punya satu orang adik perempuan. Selain good looking, Mohit juga cukup pintar dalam bidang akademis. Dia sering juara kelas dan kemudian masuk kuliah di universitas yang cukup besar di Delhi, yaitu Motilal Nehru College. Dia dapat beasiswa, makanya menjadi kebanggaan keluarga. Karena sang ibu yang bekerja sebagai pedagang pakaian pernah bilang bahwa dia tidak akan sanggup membiayai kuliah Mohit bila pria tersebut tidak memperoleh beasiswa. Makanya tekadnya cukup bulat supaya bisa gratis kuliahnya. Mohit pun lulus pada tahun 2017 dan mulai bekerja pada perusahaan pengolahan susu serta membantu pendidikan adiknya. Namun lama-kelamaan, minat Mohit mulai berubah. Dia yang memang suka sekali olahraga fitness kemudian diajak oleh temannya yang bernama Salman untuk bergabung menjadi seorang personal trainer di gym center milik sahabatnya itu. Walaupun gajinya lebih kecil, Mohit berpikir hasratnya lebih senang jadi pelatih fitness. Dia nggak cocok harus berada di meja kerja dari jam 8 pagi sampai sore mengurus dokumen dan terkekang jam kantor. Dia pengen kerja yang menyenangkan, kerja yang juga sekaligus hobi. Makanya sejak tahun 2018, dia pun resmi keluar dari perusahaan susu dan 100% menjadi seorang gym trainer. Setelahnya pada akhir tahun 2018, hobi selfie mulai menjadi kesenangannya juga. Dia pun membuat akun Instagram yang lama-kelamaan punya banyak pengikut. Ribuan cewek menyukai wajahnya yang tampan dan dia pun menjadi idola. Jadi selebgram dan beberapa produk mulai melakukan endorse di akun Instagramnya yang sekarang udah nggak bisa diakses ya. Selain membagi beberapa kegiatannya saat berolahraga, teman-temannya mulai ngajakin bikin video seru-seruan juga di Instagram. Sampai aplikasi TikTok mulai naik daun, Mohit dan sahabat-sahabatnya pun sering tampil di aplikasi yang satu ini. Tampan, bodi bagus, dan konten yang lucu menjadi daya tarik pria yang berusia 27 tahun ini. Dia pun mulai mendapatkan banyak uang masuk dari aplikasi TikTok. Popularitasnya naik drastis dan menurut info yang saya baca, akun TikToknya pernah mencapai 5 juta pengikut. Walaupun sekarang sudah menurun, dia menjadi salah satu superstar TikTok yang ada di India pada awal tahun 2019. Mohit mulai berhenti kerja di tempat fitness pada Februari 2019. Dia konsentrasi pada akun sosial media yang membuatnya dapat banyak duit. Bahkan salah satu aplikasi streaming menjadikannya brand ambassador dan sering mengundang dia melakukan siaran langsung yang ditonton ribuan penggemarnya. Bukan hanya itu, beberapa produk skincare, mie instan, dan kartu provider juga menjadikan Mohit bintang iklan khusus di aplikasi video live. Mulai banyak akun palsu atas nama dirinya karena ketenaran yang meningkat. Namun menurut keluarga, sahabat, dan tetangga, kehidupan Mohit sesungguhnya masih sangat sederhana. Dia bahkan sering nongkrong di tempat nge-gym dulu dan juga di warung dekat rumah.
Seperti yang saya infokan tadi, bahwa si Mohit ini masih sering datang ke tempat kerja dia dulu di fitness center. Temannya Salman sudah dianggap sebagai saudara, walaupun ibunya suka melarang Mohit bergaul sama Salman karena pria itu tergabung dalam gangster yang cukup disegani di daerah Delhi. Tapi ya Mohit masih santai aja sejauh dia itu nggak ikut campur dengan gangster tersebut. Sampai pada pertengahan Februari 2019, Salman mau meminjam uang kepada Mohit karena usaha gym centernya lagi lesu. Dia mau coba buka usaha lainnya. Bukannya Mohit nggak mau ngasih, tapi angka yang diminta sama Salman itu cukup fantastis baginya. 25 lakh rupiah atau sekitar 510 juta rupiah. Dia nggak punya tabungan sebanyak itu. Hal ini cukup membuat Salman stres. Dia pun memutuskan untuk meminjam kepada seorang rentenir yang juga ketua geng di Najafgarh, yaitu Jitender Man atau Gogi. Saat meminjam uang tersebut, Salman mengajak Mohit sebagai keluarga dekat yang dijaminkan. Sebenarnya Mohit sempat menolak, namun Salman memohon dan memberikan janji bahwa dia akan membayar lunas segera dalam waktu 2 bulan. Jadi Mohit nggak usah khawatir. Ya karena dia percaya sama Salman, akhirnya oke-oke aja dijadikan jaminan. Jitender memberikan uang tersebut dan wajib lunas pada hari Selasa 20 April 2019 beserta bunganya, maka total hutang akan menjadi 30 lakh rupiah atau sekitar 616 juta rupiah. Namun ada keanehan yang dirasakan Mohit. Dia melihat Salman tidak membuka usaha apa-apa sejak minjam uang. Tempat fitnessnya juga selalu tutup. Dia cerita ke ibunya dan sang ibu menyuruh untuk pergi ke rumahnya Salman. Cek aja, takutnya dia kabur keluar kota dan malah Mohit ntar yang dikejar sama debt collector atau anak buahnya Jitender. Saat datang ke rumah Salman memang pria itu nggak ada, namun istri dan anaknya masih di rumah. Menurut istrinya Salman, dia memang lagi keluar kota untuk buka usaha. Jadi rencananya mau dagang di kota Chennai. Hal ini bikin Mohit lumayan lega dan cerita lagi ke ibunya. Setelah 2 bulan berjalan, nampaknya Salman sama sekali nggak ada kabar juga. Nggak pernah kelihatan di tongkrongan dan usaha gymnya nggak buka-buka. Mohit mulai khawatir karena tanggal jatuh tempo pembayaran hutang temannya itu sudah lewat. Dia pun mendatangi rumah Salman dan kosong melompong. Dia intip dari jendela juga barang seperti sofa dan lemari itu nggak ada. Beneran melompong. Yang dia tahu rumah tersebut memang disewa Salman. Dia nanya nih ke pemilik rumah yang ada di sebelahnya, tapi kata dia nggak tahu Salman pindah kemana. Mohit dan teman-temannya coba menghubungi nomor Salman dan istrinya juga, tapi nggak ada yang aktif. Sampai pada hari Rabu, 21 April 2019, beberapa anak buah dari Jitender pun mendatangi kediaman Mohit dan menagih hutang Salman. Saat itu, beberapa tetangga melindungi Mohit dan keluarganya. Mereka mengusir para debt collector tersebut dan menyuruh mencari sendiri keberadaan Salman. Seminggu kemudian, pada 28 April 2019, Mohit mendapat kabar dari seorang teman bahwa Salman dan istrinya telah menghembuskan nafas terakhir karena diserang oleh anak buahnya Jitender. Dia mengkonfirmasi berita tersebut melalui internet dan benar saja memang terjadi. Bahkan berita di TV juga kemudian ramai dengan cerita yang menimpa keluarga Salman. Hal ini membuat Mohit ketakutan karena dia bisa saja menjadi inceran gengnya Jitender. Dia mencoba melaporkan kepada polisi dan kelihatannya pihak berwajib hanya mencatat tanpa pernah mau memeriksa atau mengawasi kediaman Mohit. Mungkin kepolisian di India saat itu belum download aplikasi TikTok ya pada tahun 2019, jadi nggak kenal sama Mohit. Dan atas saran beberapa teman-temannya, akhirnya Mohit diajak berkenalan dengan seorang pria bernama Sunil Tilu. Buat informasi saja bahwa Sunil merupakan ketua gangster yang juga disegani di Najafgarh. Dia terkenal bengis dan gak segan untuk menyingkirkan siapapun yang menghalang-halangi keinginan geng mereka. Dan di daerah Delhi ini, geng milik Sunil merupakan rival bebuyutan gengsnya Jitender. Mereka sering tawuran dan berebut wilayah kekuasaan. Geng Sunil inilah yang kemudian dirayu oleh Mohit untuk bisa melindungi dirinya. Dengan tabungan seadanya, dikatakan Mohit membayar 3 lakh rupiah atau hampir 60 juta rupiah agar anak-anak buah Sunil mau melindungi dirinya. Sunil setuju. Buktinya pernah nih satu kali saat lagi nongkrong di sebuah mall,
mall, Mohit didatangi sama anak buah Jitender. Langsung deh, anak buah Sunil melawan orang-orang itu. Terjadi perkelahian dan anak buah Jitender berhasil dikalahkan dan mundur teratur. Tentunya dengan hal ini, semakin hari, Mohit semakin percaya diri dan udah gak sembunyi-sembunyi lagi. Hal ini membuat Jitender ngamuk, dia nggak suka dihalang-halangi, karena bagaimanapun hutang Salman yang 30 lak wajib dibayar, sekarang malah geng rivalnya ikut-ikutan. Jitender pun mulai merencanakan hal lain, yaitu dengan diam-diam menyuruh 3 orang kepercayaannya untuk mengintip keberadaan Mohit dan melenyapkan bintang TikTok yang ngetop itu. Jitender udah nggak peduli lagi sama hutang 30 lak karena roman-romannya Mohit nggak bakal bayar sampai kapanpun. Singkirkan aja deh itu anak biar nggak pusing lagi. Lalu dia menyuruh anak buahnya, yaitu Rohit Dagar, Vikas Pika, dan juga keponakannya sendiri yang berusia 19 tahun bernama Ekapat untuk ngeberesin Mohit. Apalagi si Ekapat ini kan jago main HP dan sosmed. Dengan mengikuti aplikasi TikTok Mohit, dia berhasil melacak keberadaan mega bintang TikTok tersebut. Pada hari Jumat 21 Mei 2019 sekitar jam 4 sore, saat itu Mohit sedang nongkrong di sebuah tempat fotokopi milik temannya di sebuah jalan kecil di daerah Darampur sambil minum kopi. Tanpa dia sadar, ada 3 orang yang sudah mondar-mandir naik skuter sambil terus menggunakan helm. Ketiga orang tersebut sempat bertanya ke beberapa warga sekitar dan mereka menunjuk fotokopi tersebut. Katanya Mohit lagi nongkrong sama seorang temannya. Dan memang kebetulan saat itu temannya Mohit lagi sibuk ngejilid skripsi orang. Sementara Mohit duduk di sofa sambil selfie-selfie. Cuma mereka berdua aja yang ada di sana. Nah, ketiga orang tadi pun langsung masuk ke tempat fotokopi masih dengan menggunakan helm mereka. Ekapat mengeluarkan senjatanya dan langsung mengarahkan ke Mohit yang terkaget di sofa. Pemuda itu melepaskan 13 peluru dan Mohit dinyatakan menghembuskan nafas terakhir seketika. Sementara teman Mohit hanya bisa terjongkok sambil menutup kepala dengan kertas. Setelah itu, ketiga orang tersebut pun langsung pergi dari lokasi kejadian. Tentunya berita kepergian Mohit ini menjadi heboh karena dia cukup terkenal di India. Banyak yang tidak percaya, bahkan setelah nonton berita tetap saja masih bertanya-tanya apakah benar kabar yang beredar tersebut. Sampai Kepala Polisi Sanjeev Yadav mengumumkan hal ini secara resmi di stasiun TV, baru deh semua tertegun dan gak menyangka hal tersebut terjadi. Berdasarkan CCTV di area kejadian dan juga keterangan beberapa saksi di sekitar tempat fotokopi, akhirnya pihak berwajib mendapatkan nomor plat skuter yang mendatangi tempat itu. Bahkan 3 sosok pria pakai helm juga tampak. Nah, selanjutnya polisi meminta warga dan temannya Mohit yang kerja di fotokopi untuk bisa menggambarkan sketsa wajah pelaku. Ini susah-susah gampang ya, karena ingatan mereka kan gak sekuat itu. Apalagi ketutupan helm, jadi kayak bingung mau mendeskripsikan wajah pelaku seperti apa. Namun saat polisi berhasil mengidentifikasi plat skuter dan pemiliknya atas nama Ekapat, mereka mendapatkan foto KTP pemuda itu dan disodorkan kepada warga dan temannya Mohit. Disitulah baru mereka ingat dan langsung menyatakan memang Ekapat salah satu dari pelaku. Temannya Mohit juga menyatakan positif bahwa Ekapat yang melepaskan peluru ke arah bintang TikTok itu. Melalui pengejaran selama 3 hari, akhirnya polisi berhasil menangkap Ekapat saat bersembunyi di rumah temannya. Dia tidak berkutik lalu mengakui perbuatannya. Selanjutnya Ekapat menunjuk sang paman Jitender sebagai dalang dari semuanya. Ketua gangster tersebut berhasil ditangkap pada 28 Mei 2019. Saat itu Jitender langsung menceritakan bahwa Mohit dan temannya Salman telah berhutang dan ingkar untuk membayar, malahan mengadu domba dengan rival mereka Sunil. Hal ini yang membuat Jitender marah, karena baik Salman dan Mohit nggak pernah niat bayar ataupun ngomong baik-baik, malahan bohong dan kabur-kaburan gak jelas. Jitender juga mengaku membayar Rohit dan Vikas sebesar 1,2 lak atau sekitar 24 juta rupiah untuk menghabisi Mohit. Sebenarnya Ekapat diajak niatnya sebagai penuntun arah saja, karena dia kan pinter main HP dan bisa cari lokasi keberadaan Mohit. Lawang Jitender cuma membayar Ekapat 25.000 rupiah atau nggak sampai 5 juta rupiah. Tapi karena so jago, malahan si Ekapat yang melepas peluru.
Baik Rohit dan Vikas sempat menghilang beberapa minggu entah kemana, sampai pada 3 Juni 2019, keduanya berhasil ditangkap di Haryana dan wajib ikut bertanggung jawab. Walaupun mereka terus membela diri, bilang bahwa dalangnya kan si Jitender, dan yang melepas peluru kan si Ekapat, harusnya dibebaskan dong. Namun polisi menemukan keduanya juga terlibat atas kepergian Salman beserta istrinya. Pada persidangan di Pengadilan Tinggi Rouse Avenue, Ekapat dinyatakan bersalah atas hal yang menimpa Mohit Mor. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani minimal 20 tahun kurungan. Sementara Rohit dan Vikas didakwa sebagai aksesoris kejahatan terhadap Mohit dan eksekutor terhadap Salman dan istri. Keduanya dipenjara seumur hidup tanpa boleh bebas sampai kapanpun. Lalu dalang utama dari semuanya adalah Jitender alias Gogi. Ternyata dia sudah ada di daftar pengejaran polisi sejak tahun 2015. Dipenjara seumur hidup tanpa boleh bebas sampai kapanpun. Pada bulan September 2021 dikatakan Jitender mengajukan banding dan menyogok jaksa. Namun sayangnya, saat sidang ulang 24 September 2021, Jitender secara mendadak mendapatkan timah panas di kepalanya oleh sang rival Sunil Tilu di hadapan semua orang yang hadir di Pengadilan Rouse Avenue. Jitender menghembuskan nafas terakhirnya 13 jam kemudian, sementara Sunil mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atas perbuatannya tersebut. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini semuanya sebenarnya salah Salman yang minjem duit lalu kabur? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.